Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulidia Faradika selaku moderator dan teman saya Ala Lutfiah. Saya Dwi Apriliana. Saya Dilaka Putri Ramadhani. Saya Chelsea Stefania Marsa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bani Baskara. Perkenalkan, nama saya Harvino Takbir. Kami akan menjelaskan tentang sejarah demokrasi. Dalam 7 kabinet, kebijakan apa saja yang berpengaruh penting bagi bangsa Indonesia? Menurut kelompok kami, kebijakan yang berpengaruh penting bagi bangsa Indonesia dalam 7 kabinet tersebut yaitu pada Kabinet Muhammad Natsir pada tahun 1950 sampai 1951 dan pada Kabinet Juanda Kertawijaya pada tahun 1957 sampai 1959. Jadi pada Kabinet Muhammad Natsir ini berhasil dalam menjalankan perundingan antara Indonesia dan Belanda untuk membahas masalah Irian Barat. Kabinet ini juga berhasil dalam menjalankan gerakan Benteng, yakni gerakan nasional untuk mengubah struktur ekonomi nasional. Selanjutnya, Kabinet Juanda Kertawijaya. Karena pada kabinet ini berhasil mengeluarkan deklarasi Juanda. Deklarasi yang berisi penegasan kembali batas wilayah perairan yang ada di Indonesia yang sebelumnya merugikan kawanan dalam negeri. Selain berhasil mencetuskan deklarasi Juanda, deklarasi ini juga berhasil menjalankan berbagai program kerja seperti membentuk Dewan Nasional yang berfungsi untuk dalam menampung dan menyalurkan pertumbuhan maupun kekuatan yang ada di masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Nah, Dewan Nasional inilah yang nantinya akan menggerakkan sistem demokrasi terpimpin. Yang kedua, mengadakan musyawarah nasional atau MUNAS yang berfungsi untuk mencegah pergolakan-pergolakan di daerah termasuk Irian Barat. Kira-kira apa ya yang menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal? Nah, hal ini disebabkan oleh adanya sistem multipartai yang memicu persaingan antar golongan. Sistem multipartai sendiri ialah sistem politik yang isinya lebih dari satu partai politik yang sedang bersaing dalam jalannya pemilu, yang mengakibatkan para anggotanya saling beradu kepentingan dan membuat para anggotanya lebih mengutamakan kepentingan partai politik mereka sendiri, sehingga masing-masing kabinet kurang mendapat kepercayaan dari MOSI dan mereka tidak mampu menjalankan program mereka dengan baik. Nah, hal itulah yang menyebabkan sering terjadinya pergantian kabinet pada masa demokrasi liberal. Selanjutnya, apa sih yang kalian ketahui mengenai sistem multipartai? Sistem multipartai adalah sistem politik di mana terdapat dua partai terlebih yang bersaing untuk mendapatkan dukungan dari pemilih melalui pemilihan umum. Sistem multipartai biasanya terdapat pada negara dengan sistem pemerintahan parlementer dibandingkan dengan presidensial. Sistem multipartai juga terdapat pada negara yang menerapkan sistem pemilu proporsional dibandingkan dengan sistem distrik. Tujuan sistem multipartai pada masa awal kemerdekaan adalah bertujuan untuk melakukan penegakan sistem pemerintahan berdasarkan dengan demokrasi. Itu terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem multipartai. Kelebihannya yang pertama yaitu pemilih memiliki lebih banyak pilihan partai untuk dipilih saat pemilihan umum. Yang kedua, partai politik akan lebih sering melakukan kontrol sosial. Dan yang terakhir, setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk dapat memimpin di dalam sebuah partai politik. Terdapat juga kekurangannya, contohnya program pemerintahan yang berjalan kurang efektif, pemerintahan selalu dalam kondisi yang tidak stabil, serta cenderung lamban dalam perkembangan pertumbuhan ekonomi baik secara makro maupun mikro. Multipartai pada masa demokrasi liberal. Sistem multipartai pada masa demokrasi liberal tahun 1955 pada saat Indonesia masih pertama kali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali setelah proklamasi. Pada saat itu, Indonesia hanya memiliki beberapa partai politik yang diakui oleh pemerintah, seperti Partai Nasional Indonesia PNI, Partai Sosialis Indonesia PSI, Partai Komunis Indonesia PKI, dan Partai Masyumi. Pada tahun 1959, kebanyakan negara dengan demokrasi liberal telah mengadopsi sistem multipartai sebagai model politik. Partai-partai politik telah muncul dan bersaing untuk mendapatkan dukungan pemilih. Pada masa demokrasi liberal, sistem multipartai seringkali menjadi bagian integral dari struktur politik. Pada masa ini, partai politik bebas untuk mendirikan dan berpartisipasi dalam pemerintahan. Multipartai masa reformasi. Pada tahun 1998 hingga saat ini, Indonesia juga menerapkan sistem multipartai. Setelah reformasi, terdapat peningkatan kebebasan politik dan pendirian partai-partai politik yang baru. Di Indonesia juga ada memiliki lebih dari 10 partai, yaitu Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai PDIP, dan masih banyak lagi. Sementara itu, masa reformasi sering ditandai oleh perubahan yang signifikan. Munculnya sistem multipartai pada masa reformasi ialah sebagai hasil dari reformasi politik yang lebih luas. Pada tahun 2019, Indonesia masih
ini terdapat beberapa partai politik yang berperan dalam proses demokrasi Indonesia, di antaranya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Partai Nasdem, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan masih banyak yang lainnya. Pertama, mengapa pemilu 1955 dianggap pemilu paling berhasil dan adil? Karena pemilu 1955 dilakukan dengan sangat baik, proses pemilu dan penghitungan suara dilakukan dengan cepat, pemilu dilaksanakan dengan tidak adanya kecurangan, jujur, dan adil, atau sesuai dengan keinginan pemilih, dan pemilu dilaksanakan dengan damai dan tertib. Yang kedua, solusi agar pemilu 2024 dapat berlangsung dengan adil dan bersih seperti pemilu 1955 adalah dengan KPU harus lebih ketat dalam mengawasi pemilihan, tidak ada kecurangan dalam partai, tidak ada pemberontakan pada saat pemilu, para pemilih mengikuti pemilu dengan baik, jujur, dan adil. Ketiga, bagaimana sikap kita sebagai generasi muda untuk menghadapi pemilu 2024, yaitu dengan mengikuti pemilihan dengan adil dan jujur, melihat background dari calon kandidat, dan mengetahui dan memahami visi dan misi dari calon kandidat. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.